Okay. See you. Oh, I just been diagnosed. Does this generally work for you? Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue PD. Kali ini gue bakal nyeritain alur cerita film dari Hollywood yang berjudul Love and Other Drugs yang dirilis pada tahun 2010. Seperti biasa, sebelum kita mulai videonya jangan lupa subscribe dulu biar gue tambah semangat bikin video ini buat kalian. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Berlatarkan sebuah toko elektronik, kita akan melihat tokoh utama yang bernama Jamie. Bisa dibilang Jamie orangnya ekspresif dan handal dalam mempromosikan barang dagangannya. Ia juga mempunyai skill untuk membuat wanita takluk kepadanya. Itu terlihat saat pacar bosnya pun di toko tersebut berhasil diajak wik-wik. Pada saat mereka wik-wik, tak sengaja HP-nya terjatuh dan terhubung sendiri ke bosnya. Bosnya lalu mengangkat teleponnya. Ia sangat marah mendengar suara yang dia ketahui itu adalah suara pacarnya. Si Jamie pun dipecat oleh toko elektronik tersebut. Pada malam harinya, keluarga Jamie yang notabene-nya berkecimpung di dunia medis merayakan keberhasilan adik Jamie yang bernama Josh. Josh merupakan cowok yang nakal kepada wanita. Ia terlihat selalu memegang icikiwir pacarnya. Mereka pun berkumpul lalu makan. Tiba-tiba pacar Josh menanyakan bagaimana pekerjaan Jamie. Si Josh pun tertawa dan mengolok Jamie karena dia mengetahui bahwa Jamie baru saja dipecat dari kantornya. Tetapi berkat Josh juga, Jamie mendapatkan link untuk bisa bekerja sebagai salesman obat. Ceritanya pun berlanjut. Jamie akhirnya diterima di sebuah perusahaan obat dan mengikuti seminar yang akan diadakan perusahaan tersebut. Pelatihannya diadakan selama 1 minggu. Jamie berlatih keras agar bisa mendapatkan tempat dia bekerja yang strategis. Pada hari penetapan, dia mendapatkan tempat yang cukup strategis. Usut punya usut, ternyata hal tersebut dilakukan karena dia telah wik-wik dengan mentor perusahaan tersebut. Welcome to Pfizer. Pada hari pertama pekerjaannya, Jamie pun mengalami penolakan dari dokter-dokter di tempat ia mempromosikan produknya. Kemudian Bruce sebagai supervisornya memberikan trik kepada Jamie agar obatnya bisa diterima, yaitu dengan cara membujuk Dr. Knight untuk menerima obatnya. Jika Dr. Knight mau dengan meresepkan obat-obat tersebut, maka dokter-dokter lain pun pasti akan mengikutinya karena dia kepala dokter di daerah tersebut. Masalah pun muncul ketika pesaingnya dari perusahaan lain yang bernama Trey juga datang pada hari itu untuk memberikan sampel obatnya. Dia merupakan teman dekat dari Dr. Knight, sehingga dia dengan mudah meletakkan sampelnya ke dalam ruangan dokter. Hal ini membuat Jamie kesal, sehingga dia berpikir untuk mencari cara agar bisa memasukkan sampel obatnya ke dalam ruangan dokter. Pada kegagalan itu, Bruce memberikan semangat kepada Jamie. Ia mengatakan jika Jamie berhasil mengalahkan Trey, dia akan dipromosikan ke Chicago, tempat yang langsung lebih besar. Di keesokan harinya, dia berbicara dengan asisten Dr. Knight. Ia mencoba merayu asisten tersebut, namun tampaknya belum berhasil karena asistennya masih sinis melihat Jamie. Namun, kepiawaian seorang Jamie akhirnya berhasil menaklukkan asisten Dr. Knight tersebut dan berhasil ke dalam ruangan tersebut untuk meletakkan sampel obatnya. Sebelum meninggalkan ruangan tersebut, Jamie mengambil sampel obat Trey dan langsung membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Terlihat ada pemulung yang mengambil obat-obat tersebut. Kita kembali ke Jamie. Kini Jamie mencoba menyogok Dr. Knight dengan uang $1.000 dan Dr. Knight pun menerimanya. Jamie lalu mengikuti dokter untuk bertemu dengan seorang pasien. Pasien itu bernama Maggie. Dia menderita penyakit Parkinson di usianya yang masih terbilang muda. Kedatangan dia menjumpai Dr. Knight adalah untuk meminta salinan resep obat hariannya yang hilang dicuri oleh maling. Kebetulan salah satu obat yang Maggie butuhkan yaitu obat antidepresan. Jamie pun menyela dan merekomendasikan obat jualannya.
Setelah itu Maggie berkonsultasi dengan Dr. Knight tentang adanya bercak merah di dadanya. Kemudian dia membuka pakaiannya dan memperlihatkan bercak yang berada di gunung kembarnya. Jamie pun menikmati pemandangan tersebut. Spider bite. Great. All right. You are. Thank you. Setelah selesai dari tugasnya, Jamie yang sedang merapikan bagasi di mobilnya harus menerima pukulan dari Maggie. Maggie menyadari kalau Jamie hanya seorang penjual obat. Pukulan tersebut merupakan hukuman untuk Jamie karena melihat gunung kembarnya. Jamie yang tak sempat menjelaskan tiba-tiba dipotret oleh Maggie dan kemudian pergi meninggalkan Jamie. Jamie yang penasaran lalu berusaha meminta nomor Maggie, namun Maggie menolaknya. Tak puas sampai di situ, Jamie meminta nomor Maggie kepada asisten Dr. Knight dan dia pun berhasil mendapatkan nomornya. 5462312. I gotta go. Thanks, bud. Setelah Jamie berhasil dan menyudahi teleponnya, datanglah Josh, adiknya Jamie. Dia ingin menginap di tempat Jamie karena dia telah diusir oleh pacarnya. Lanjut kita ke Jamie. Jamie pun mencoba menghubungi Maggie. Setelah tersambung, Jamie pun mengajak bertemu serta minum kopi. Maggie pun karena mulai tertarik kepada Jamie, memberikan waktu dan tempatnya agar bisa ketemuan. Pada siang harinya, Jamie bertemu di sebuah kafe yang telah dia janjikan. Rupanya Maggie juga bekerja di kafe itu. Aura Jamie yang begitu kuat serta kehebatannya dalam merayu membuat Maggie semakin tertarik dengannya. Lalu mereka pun memutuskan ke rumah Maggie untuk melakukan wik-wik. All I want's the exact same thing. Terlihat keduanya menikmati permainan masing-masing. Saking menggebu-gebunya, mereka pun selesai wik-wik dengan nafas yang terengah. Bahkan di hari berikutnya, Maggie yang sangat ketagihan datang ke rumah Jamie dan langsung melepaskan semuanya yang dikenakannya. Namun dia tak sadar, ada Josh yang juga berada di ruangan itu. Dengan perasaan malu, Maggie menutupi kembali pakaiannya sambil berteriak. Pada akhirnya, mereka tertawa bersama dan selanjutnya mereka wik-wik di kamar Jamie. Di keesokan harinya, Jamie kembali ke rumah sakit untuk mengantarkan sampel obatnya dan kembali membuang sampel obat pesaingnya itu. Namun saat ia akan membuangnya, Trey memukul perut Jamie sehingga membuat Jamie tersungkur menahan kesakitan. Trey menghajarnya untuk memberikan peringatan agar tidak mengganggu bisnisnya dan juga mengingatkan agar menjauhi Maggie. I'd ice that as soon as you can. If it hurts in a few days, get an X-ray. Di saat masih keadaan tersungkur, datanglah pemulung yang sudah dalam keadaan rapi. Dia meminta sampel obat yang akan dibuang Jamie. Pemulung tersebut mengatakan dia akan menjalani interview kerja hari ini akibat sampel obat ini, katanya. Lalu cerita pun berlanjut. Jamie datang ke rumah Maggie membawa makanan untuk mereka santap berdua. Pada saat makan, Jamie bertanya, ada hubungan apa Maggie dengan Trey? Maggie menceritakan bahwa Trey itu merupakan mantannya dan hampir menikah dengannya. Karena dia mengidap penyakit membuat semuanya berantakan. Makanya sekarang Maggie tidak mau berpacaran atau bahkan menikah. Dia hanya ingin berhubungan wik-wik dengan pria yang dia sukai. Lalu mereka pun melakukan pemanasan sebelum wik-wik. Saat mereka sedang pemanasan, Otong si Jamie tidak mau bangun. Hal ini disebabkan karena Jamie tidak fokus dan banyak pikiran. Melihat hal itu, Maggie sedikit kecewa dan menyuruh Jamie bangkit dari tidurnya. Dalam keadaan duduk tanpa selai benang pun, Maggie memijit badan Jamie dan menanyakan masalahnya. I am worried about it. Jesus, can you just please just show me a little? Lalu Maggie pun bercanda kepada Jamie bahwa perusahaan obat tempat Jamie bekerja juga memproduksi obat untuk memperbesar Otong. Dan sambil tertawa, dia menyarankan agar Jamie menggunakan obat tersebut. Ternyata Jamie sudah bangkit lagi dan Otongnya telah masuk ke Ichikiwir si Maggie, sehingga membuat Maggie merasakan kenikmatan yang sangat besar pada malam itu. Di keesokan harinya, Maggie mulai merasakan tremor di tangannya. Dia menyembunyikannya dari Jamie dan meminta Jamie agar segera pulang. Maggie merasakan penyakitnya sudah mulai parah. Dia menyuruh Jamie agar tidak menemuinya lagi. Namun Jamie hanya menganggap itu hanya bercandaan Maggie semata. See you. Pada suatu malam, Bruce, Jamie, dan Josh sedang di dalam perjalanan.
Bruce kembali menyemangati Jamie agar bisa melewati target penjualan produknya. Pada saat itu, Jamie juga menanyakan obat memperbesar otong tersebut kepada Bruce. Jamie berniat untuk menjualnya. Untuk meyakinkan Bruce, Jamie mengatakan siapa yang lebih pantas menjual obat tersebut kalau bukan dia. Dan Bruce pun setuju dengan saran Jamie. Mereka pun sampai di tempat pesta. Terlihat ada Dr. Knight dan juga Trey sedang mengobrol di sana. Jamie yang melihat hal itu juga ikut bergabung. Dia masih mempromosikan obat dari produknya tersebut. Kemudian dokter membahas tentang penyakit Maggie yang ditangani oleh Jamie. Mendengar hal itu, Trey yang masih memiliki perasaan ke Maggie marah. Lalu dia memilih pergi dari tempat acara itu. Good. Say hi to your wife. Keeping my eyes on you, buddy. That freaked me out. Di keesokan harinya, Jamie bertemu dengan Maggie. Namun pada saat itu, Maggie terlihat buru-buru karena harus berangkat untuk membeli obat ke Kanada. Maggie pun ingin Jamie tidak menemuinya lagi. Jamie pun menanyakan, kapan Maggie akan kembali? Maggie menjawab, dia akan kembali besok pagi. Lalu bos pun pergi. Malam harinya, Jamie kembali dengan mobilnya ke tempat dia berpisah dengan Maggie. Dia tidur di mobil untuk menunggu kedatangan busnya kembali ke tempat itu. Lalu pada pagi harinya, bus yang ditumpangi Maggie sampai di tempat semula. Kemudian Maggie turun dari bus itu dan dia tersadar Jamie sudah berdiri menunggunya. Melihat hal itu, Maggie sadar akan ketulisan Jamie kepadanya hingga membuat mereka kembali ke rumah Maggie dan melakukan hal yang biasa mereka lakukan. Oh, Christ. Singkat cerita, Bruce mendapatkan obat yang dicari Jamie tersebut dari perusahaan dan memberikannya kepada Jamie agar bisa dijual. Jamie berhasil menjual obat tersebut dengan banyak. Maggie pun ikut senang dengan keberhasilan Jamie dan mereka pun wik-wik lagi di rumah Jamie. Tetapi kali ini mereka ingin mendokumentasikan perwiwikan itu. Malam tersebut diakhiri oleh Jamie yang menyatakan cintanya kepada Maggie. Jesus. Hari-hari selanjutnya pun terasa semakin indah untuk mereka berdua. Sampailah di suatu saat, Jamie mengajak Maggie untuk melanjutkan hubungannya ke yang lebih serius. Hal tersebut ditanggapi dengan kurang baik oleh Maggie, mengingat Maggie memiliki penyakit ganas yang nantinya hanya membuat Jamie akan menderita jika menikah dengannya. Permintaan Jamie tersebut membuat Maggie agak tertekan dan tentu saja mempengaruhi kesehatan Maggie. Bahkan dia lupa untuk membeli obat hariannya. Sedangkan di sisi lain, Jamie akhirnya berhasil membujuk Dr. Knight agar meresepkan obat yang dipromosikan Jamie. Sure. Zoloft. Okay, why not? Great. Sepulang dari rumah sakit, Jamie berniat mengajak Maggie ke seminarnya di Chicago. Namun dia mendapat penolakan dari Maggie. Mereka sampai beradu mulut. Ia yang sakit tidak mau menyusahkan Jamie. Bahkan agar dibenci Jamie, dia berbohong kalau saat membeli obatnya, dia diantar sama seorang pria. Tentunya hal itu membuat Jamie marah. Lalu Jamie pergi dari rumah Maggie. Namun terdengar suara gelas yang terjatuh. Jamie yang mendengar itu pun kembali masuk menghampiri Maggie dan memeluknya. Akhirnya Maggie pun mau pergi ke Chicago. Come with me to Chicago. Singkat cerita, sampailah mereka di Chicago. Saat Maggie mengambil minum, dia dihampiri oleh seorang wanita yang melihat Maggie yang sedang mengambil air. Rupanya wanita tersebut memperhatikan tremor tangan Maggie. Wanita itu memberikan brosur dan mengajak Maggie ke forum Parkinson yang berada di seberang jalan tempat seminar tersebut. Lalu Maggie mengikuti forum itu. Di pertengahan acara, Maggie meminta Jamie lewat pesan di HP-nya agar ikut bergabung di forum tersebut. Jamie pun akhirnya pergi ke sana. One of my girlfriends asked me once if she could get me anything. Di sana, Jamie bertemu dengan seorang pria yang istrinya juga menderita penyakit Parkinson. Jamie pun meminta saran kepada pria tersebut, tetapi pria tersebut menyarankan agar Jamie mencari wanita yang lebih sehat karena Parkinson akan merenggut hal yang dia sukai dari pasangannya. Jamie merasa terguncang mendengar hal itu. Di sisi lain, Maggie merasa lebih baik setelah mengikuti acara tersebut. Nah, sepulangnya mereka dari Chicago, Jamie yang gundah mencari informasi obat Parkinson, sampai-sampai ia meminta rekomendasi obat kepada Dr. Knight. Maggie pun menjalani tes medis dan terapi.
Sampailah mereka di sebuah rumah sakit untuk bertemu dengan seorang dokter. Tetapi setelah melewati jalan yang jauh menuju rumah sakit tersebut, jadwal pertemuan dengan dokter itu diundur selama 2 minggu. Hal itu membuat Jamie kecewa kepada petugas rumah sakit. Melihat hal itu, Maggie keluar dari rumah sakit tersebut dan Jamie pun mengikutinya. Di sini terjadi lagi pertengkaran, di mana Jamie yang ingin Maggie segera sembuh malah membuat Maggie menjadi tidak nyaman. Maggie yang sadar akan bahaya penyakitnya itu sudah pasrah. Maggie pun marah dan memutuskan Jamie. Semua itu Maggie lakukan agar dia tidak mengganggu karir Jamie lagi, sehingga keduanya dilanda kegalauan. Then you have to leave. Nah, singkat cerita, Jamie ke kafe untuk bertemu dengan Bruce. Ternyata di sana ada Maggie bersama pria lain. Kemudian terjadilah percakapan canggung di mana keduanya masih memiliki perasaan satu sama lain. Kemudian Bruce pun datang. Disinilah Maggie mengetahui kalau mereka merayakan keberhasilan Jamie yang akan bertugas di Chicago. Setelah mengucapkan selamat kepada Jamie, akhirnya Maggie meninggalkan tempat itu. Congratulations. It's good to see you, Bruce. I should go. See you, Maggie. Pada hari berikutnya, Jamie terlihat sedang packing barang-barangnya untuk dibawa ke Chicago. Tidak sengaja dia menemukan sebuah perekam video yang ia gunakan saat week-week bersama Maggie dulu. Jamie pun melihat video tersebut dan membuat Jamie begitu rindu dengan Maggie. Jamie pun lalu memutuskan pergi ke tempat Maggie. Tetapi sesampainya di sana, Maggie sudah tidak ada lagi. Teman Maggie yang bekerja bersama Maggie mengatakan bahwa Maggie baru saja berangkat ke Kanada dengan bus. Kemudian Jamie bergegas untuk menyusul mobil bus yang ditumpangi Maggie. Akhirnya Jamie berhasil mengejar bus tersebut dan mencoba menghentikan bus itu. Di persimpangan jalan, Jamie pun berhasil menghentikan bus itu. Lalu dia mengajak Maggie berbicara di luar bus. Jamie yang sudah rindu menyatakan semua isi hatinya kepada Maggie. Dia begitu tulus kepada Maggie. Apapun yang akan terjadi, ia akan tetap selalu bersama Maggie. Ia pun ingin Maggie kembali kepadanya. Maggie yang terharu mendengar penjelasan Jamie. I need you. And you need me. Akhirnya menerima Jamie kembali. Mereka pun saling berpelukan dengan penuh cinta. Dan film pun diakhiri oleh potongan video yang menunjukkan bahwa hubungan mereka semakin dekat dan mereka pun menikmati waktu bersama-sama. Chicago and everything. And deciding to stay and apply to... Dan tamat. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.